Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira, BP 23.1033.02.013, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengawasan mutu agroindustri dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Iketut Budaraga MSI, dengan judul yaitu Optimasi Mutu Produk dan Stabilitas Proses Produksi melalui Implementasi Kristal. 1. Alat identifikasi masalah dominan. Alat yang paling tepat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dominan adalah diagram Pareto. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip Pareto yang sering dikenal dengan aturan 80/20, yang menyatakan bahwa sekitar 80% masalah kerusakan disebabkan oleh 20% jenis penyebab tertentu. Diagram ini menyajikan data dan bentuk batang vertikal yang diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah, sehingga memudahkan kita untuk memisahkan masalah yang paling krusial dan berdampak besar dari masalah frekuensinya jarang terjadi. Pengguna alat ini sangat penting agar sumber daya dan upaya perbaikan tidak terbuang sia-sia, melainkan dapat difokuskan pada penyebab kerusakan paling dominan. 2. Penyusutan data melalui checkset. Data keluhan konsumen dikumpulkan, data disusun secara sistematis menggunakan checkset sebagai dasar data yang objektif. Dari hasil pencatatan selama 1 minggu, diketahui bahwa jenis kerusakan yang paling banyak terjadi adalah keripik terlalu gosong, diikuti oleh keripik melempem, kemasan bocor, rasa terlalu asin, dan berakhir ukuran tidak seragam. Checkset ini berfungsi merekam fakta dan angka secara nyata, bukan berdasarkan asumsi, sehingga analisis selanjutnya dapat dilakukan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data ini menjadi landasan utama dalam perbuatan diagram analisis selanjutnya. 3. Analisis diagram Pareto. Berdasarkan visualisasi diagram Pareto, terlihat dengan sangat jelas bahwa masalah keripik terlalu gosong meliputi urutan pertama sebagai penyebab kerusakan terbesar dengan persentase tertinggi. Apabila digabungkan dengan masalah keripik melempem, kedua jenis cacat ini menyumbangkan lebih separuh total keluhan yang ada. Hal ini mengonfirmasi bahwa perbaikan mutu dan diprioritaskan dan fokuskan pada penanganan kedua masalah ini terlebih dahulu. Dengan menyelesaikan masalah utama ini, maka kualitas produk yang meningkat secara signifikan dan efektivitas perbaikan dapat mencapai dengan cepat. Analisis akan penyebab. Untuk mencari akar penyebab mengapa keripik sering terjadi terlalu gosong, digunakan fishbone. Diagram dengan pendekatan 6 faktor utama, yaitu dari sisi manusia, penyebabnya bisa karena operator kurang teliti, kurang terlatih, kurang memahami prosedur kerja, dan kondisi fisik yang lelah sehingga konsentrasi menurun. Dari sisi mesin atau alat, disebabkan oleh suhu yang tidak stabil, panas yang tidak merata di wajan, dan alat ukuran suhu yang tidak akurat. Faktor bahan baku juga berpengaruh, seperti kualitas pisang yang tidak seragam atau menggunakan minyak goreng yang sudah terlalu lama dipakai.
Selain itu, ketidakjelasan metode kerja, ketepatan alat ukur, serta kondisi lingkungan kerja yang kurang mendukung juga turut menjadi penyebab terjadinya cacat produk tersebut. Tindakan koreksi dan perbaikan. Tindakan koreksi yang dilakukan, maka langkah perbaikan yang perlu diterapkan adalah: pertama, menyusun standar operasional prosedur yang jelas dan rinci mengenai batas suhu, waktu pergorengan, serta standar warna keripik yang ideal. Kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengawasan yang ketat. Tiga, melakukan perawatan dan kalibrasi alat secara rutin untuk memastikan akurat suhu. Keempat, melakukan pengendalian kualitas bahan baku sejak awal dengan cara menyortir yang baik. Dan terakhir, menerapkan sistem inspeksi terhadap selama proses produksi berlangsung agar penyimpan dapat dideteksi sejak dini. Studi kasus 2, pengendalian mutu minyak Atsiri Sarehwangi. 1. Alat untuk memantau kestabilan proses. Alat yang paling tepat digunakan untuk memantau kestabilan proses produksi adalah kontrol chart atau peta kendali. Alat ini berfungsi sebagai alat statistik yang efektif untuk membedakan antara variasi data yang wajar dengan variasi yang disebabkan oleh faktor-faktor penyimpangan yang tidak normal. Dengan menggunakan kontrol chart, tidak dapat memantau perubahan data dari waktu ke waktu dan menentukan apakah proses produksi masih berada dalam batas kendali statistik atau mengalami ketidakstabil. Hal ini sangat penting agar manajemen dapat mengambilkan keputusan perbaikan sebelum terjadi kerugian yang lebih besar. 2. Histogram dan analisis data. Histogram dibuat untuk melihat pola distribusi dan redemen selama 10 hari pengamatan dari data yang telah diurutkan melalui dari nilai terendah sehingga tertinggi. Terlihat bahwa rentang nilai cukup lebar. Sebagai besar data terkumpul, ini sekitar rata-rata. Namun terdapat beberapa nilai yang berada jauh di bawah standar dan ada juga yang melampau batas atau standar perusahaan. Bentuk grafik yang tidak membentukkan kurva lonceng yang sempurna ini mengindikasi bahwa penyebaran data sebelum stabil dan terdapat variasi yang cukup signifikan dalam proses produksi yang sedang berlangsung. 3. Analisis kestabilan proses. Ketika data kadar rendemen diplot dalam kontrol chart, terlihat jelas bahwa posisi titik data tergerak nilai turun secara fluktuatif. Terdapat beberapa titik yang berada di luar batas spesifikasi yang telah ditetapkan perusahaan, yaitu ada yang jatuh di bawah batas minimal dan ada yang melebihi batas maksimal. Berdasarkan prinsip pengendalian mutu, kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum stabil dan belum terkendali. Artinya, ada faktor-faktor yang khusus dan mempengaruhi hasil produksi sehingga hasil yang diperoleh tidak konsisten dan perlu dilakukan perbaikan segera. 4. Scatter diagram atau hubungan variabel. Untuk mengetahui apa yang penyebab hasil berubah-ubah, digunakan scatter diagram untuk melihat hubungan antara variabel penyebab dan akibat. Diagram ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara suhu distilasi dengan kadar rendemen. Semakin tinggi suhu digunakan, maka rendah yang dihasilkan juga cenderung meningkat. Begitu pula sebaliknya. Hal ini yang sama juga terlihat pada hubungan durasi waktu distilasi.
Semakin lama proses penyulingan dilakukan, minyak yang keluar semakin maksimal. Variasi ini yang menjadi penyebab utama mengapa hasil rendemen setiap harinya berbeda-beda. 5. Identifikasi penyebab variasi. Berdasarkan analisis mendata, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan hasil produksi tidak stabil. Faktor manusia menjadi salah satu penyebab karena adanya perbedaan ketelitian dan kebiasaan operator dalam mengatur api dan waktu. Selain itu, faktor bahan baku yang berpengaruh, di mana kualitas dan sereh wangi yang tidak seragam membentuk kadar minyaknya berbeda. Faktor metode kerja yang belum memiliki standar baku yang tegas, serta kondisi mesin dan alat ukur yang kurang presisi juga turun andil menyebabkan fluktuasi data yang terjadi selama 10 hari terakhir ini. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.